Shalom. Sekali lagi shalom. Atas nama Gembala Sidang dan segenap majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Khususnya pada hari ini kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta, hari ke-50. Puji nama Tuhan, kita bersyukur di minggu yang kedua atau minggu keempat di bulan Mei ini kita masih bersyukur kita bisa beribadah di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat senantiasa? Juga Bapak Ibu yang ada di rumah melalui live streaming, doa kami, harapan kami semua di tempat ini sehat senantiasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mau mulai ibadah kita hari ini, saya memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk dalam saat teduh sejenak. Amin. Saya undang jemaat Tuhan bahkan yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Mari kita tahbiskan ibadah ini dan juga dalam doa pembukaan. Mari kita arahkan hati kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap setia sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, daripada Tuhan Allah Bapa melingkupi, menaungin kita dari hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sepanjang ibadah kita ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat bagimu ya Tuhan Allah kami. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan Allah kami yang memberi kepada kami hidup dan keselamatan. Engkau telah anugerahkan bagi kami dan Engkau telah menjadikan kami sebagai pemenang. Dan hari ini kami datang di rumah-Mu yang kudus, menerima lawatan Tuhan, urapan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan melalui persekutuan kami, melalui ibadah hari ini. Mari lawatan Tuhan nyata bagi setiap hati kami. Engkau tilik setiap pribadi kami yang ada di hadapan-Mu pada saat ini. Engkau tilik setiap pribadi kami yang ada di rumah yang mengikuti ibadah melalui live streaming ini juga ya Bapa. Agar sungguh-sungguh hati kami terpaut kepada Tuhan, hanya fokus memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan Allah kami. Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam melayani Engkau pada hari ini. Urapi dengan kuasa-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu sebagai WL, sebagai singer, sebagai pemain musik, sebagai multimedia. Dan segala sarana prasarana yang kami gunakan pada saat ini Tuhan, Engkau berkati berfungsi dengan baik. Bahkan ruangan ini Tuhan, terlebih ruangan setiap hati kami taruh dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang ambil alih. Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah hati kami ya Bapa. Melalui pujian penyembahan kami, melalui pujian kami boleh merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih oleh karena kebaikan-Mu. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu. Berkati juga anak-anak kami yang ibadah di lantai 1. Baik ibadah DC Kids Tuhan. Bahkan juga untuk kelas remaja. Mari pengurapan Tuhan nyata bagi mereka. Guru-guru yang mengajar berikan hikmat marifat daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terlebih hamba-Mu yang ada di tengah-tengah kami saat ini, yang telah Engkau tetapkan, Engkau pilih untuk menyampaikan sabda firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Pak Pendeta Yusi. Dengan hikmat daripada Allah Bapa Engkau anugerahkan. Perkataan ilahi anugerahkan kepada hamba-Mu. Sehingga kami boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Ditegur, diingatkan, dan diteguhkan iman kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dalam kuasa-Mu Tuhan. Seluruh rangkaian ini Tuhan, rangkaian ibadah ini dari awal hingga pertengahan kepada akhirnya Bapa. Di atas segalanya juga ya Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami ya Bapa. Biarlah segala pelanggaran dosa kami, hati kami Tuhan Engkau senantiasa sucikan di dalam nama Tuhan kami Yesus.
hanya oleh karena kuasa-Mu memenuhi hati kami saat ini Tuhan. Hati kami berpaut erat di dalam Engkau. Kami ingin memuji Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Ucapan syukur kami. Bahkan kami juga teringat gereja-gereja lain yang melaksanakan ibadah pada hari ini dimanapun Tuhan, di kota, di desa, dimanapun Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya sapa kembali jemaat Tuhan, Shalom. Kayaknya belum kedengaran, Shalom. Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Haleluya, beri kemuliaan buat Allah kita. Mari kita mau bersuka di dalam Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Boleh jemaat Tuhan, saya undang untuk kita untuk bangkit berdiri. Kalau nggak kenal maka tak sayang. Jadi boleh, walaupun kita dalam kondisi COVID ini, boleh sapa kanan kirinya. Kita mau memuji Tuhan kembali. Kita mau rasakan kuasa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Kita katakan, Roh Kudus baru tercurah, anggur baru tercurah. Amin. Abis ini yang laki-laki jangan mau kalah suaranya ya. Sekarang yang laki-laki kita mau dengar suaranya. Ayo, mana suaranya laki-laki? Kita katakan, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Amin. Mari kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yosi Rorim Pandey. Kiranya firman Tuhan yang akan ditaburkan boleh memberkati setiap kita, mengubahkan hidup kita, meneguhkan iman kita, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Tuhan Yesus menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Mari kita mau hampiri Tuhan. Kita mau imani sebab janji Tuhan ajaib dan mulia. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa. Bagaikan tanah kering yang merindukan demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu selalu Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku,
di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Dengan iman kami mau nyatakan kembali Tuhan, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulih. Jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan kami Tuhan, pulihkan, sembuhkanku Tuhan, sembuhkanku. Haleluya, kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu, mari nyatakan ucapan syukurmu saat ini di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Glory bagimu Tuhan, Engkau baik Tuhan, Kau yang pulihkan hidupku. Jamahlah hidupku Tuhan, oh Yesusku. Glory bagimu Yesus.
Sebab Engkau Allah kami yang hidup Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri Tuhan. Engkau yang maha tahu Tuhan setiap kesusahan di hati kami saat ini Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami mengalami Tuhan kelemahan tubuh, biarlah dengan bilur kuasa-Mu kami boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang saat ini Tuhan menantikan jawaban-Mu Tuhan. Sungguh berat Tuhan, tapi kami mengimani Tuhan. Jawaban-Mu yakin, kami imani Tuhan datang dengan waktu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu hadir Tuhan saat ini Tuhan, mengalir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kuasa Roh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami imani Tuhan, kuasa-Mu Tuhan turun saat ini di dalam hati kami Tuhan. Memberkati setiap kami Tuhan, setiap pribadi kami Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, Tuhan Bapa kami yang baik, inilah kami anak-anak-Mu datang tersungkur di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mau duduk diam di hadapan Engkau ya Bapa, supaya kami dapat fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Maka kuasailah hati dan pikiran kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar ya Tuhan Roh Kudus-Mu dapat memberi kami pengertian yang baik dan benar akan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk menundukkan hati kami di bawah kebenaran firman-Mu, supaya kami hanya mendengarkan suara Tuhan saja dan tidak terganggu oleh hal-hal yang lain, terlebih oleh kuasa-kuasa jahat yang mencoba merampas benih-benih firman Tuhan dari ladang hati kami. Karena itu ya Tuhan, dengan satu hati kami bersepakat di dalam nama Yesus Kristus, kami mengusir segala kuasa jahat yang mencoba membelenggu kami, yang mencoba merintangi pemberitaan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu saja yang menguasai kami semuanya ya Bapa. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Bukan karena kemampuan hamba-Mu firman-Mu diberitakan, tetapi semata-mata karena Tuhan sendiri yang mau berbicara kepada kami. Maka berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, kita boleh masuk di Minggu Pentakosta. Saya copot saja supaya lebih jelas ya. Dan di Minggu Pentakosta ini kita masih berbicara tentang tema yang sudah kita susun bersama, sudah kita sepakati bersama dari Purpose Driven Life minggu ke-20 ini ya. Memulihkan persekutuan yang rusak. Nats kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama, bisa dibaca dari belakang. Mudah-mudahan bisa ya, kalau tidak boleh lihat di Alkitabnya masing-masing.
Ayat 16 dan 17 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ya, demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin fokus di ayat yang ke-17 ini, tetapi kamu mengenal dia ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dalam bahasa Yunani-nya di situ dikatakan alon parakleton. Ya, seorang penolong yang lain. Saya ingin fokus dulu di kata penolong, parakletos. Kata parakletos ini sering digunakan oleh oknum-oknum tertentu, oleh pihak-pihak tertentu untuk menyerang kekristenan. Atau mungkin bukan menyerang kekristenan, mencari pembenaran terhadap doktrinnya, terhadap ajarannya. Di mana kata parakletos ini katanya, ada yang mengajarkan bahwa aslinya ini dalam bahasa Yunani bentuknya adalah periklitos. Periklitos dalam bahasa Yunani artinya yang terpuji. Nah, kata yang terpuji ini katanya menurut orang-orang yang mengajarkan ini, bahkan ada beberapa yang mengaku mantan Kristen, mengajarkan bahwa periklitos ini arti harfiahnya adalah yang terpuji. Dan kata yang terpuji ini sama dengan di dalam bahasa Arab itu kalau diterjemahkan bisa mengarah kepada Muhammad atau Nabi Muhammad. Sehingga banyak orang kemudian mengajarkan di agama sebelah mengatakan bahwa ayat ini, Yohanes ini sedang mengajarkan bahwa Yesus meminta kepada Bapa supaya mengirim seorang penolong yang lain, dan penolong yang lain itulah Nabi yang kemudian. Itu ajarannya demikian. Ya, banyak ajaran-ajaran itu kalau Bapak Ibu akses di YouTube, banyak yang mengajarkan begitu. Kenapa katanya bukan parakletos tapi periklitos? Karena dalam teks asli Yunani katanya tidak ada huruf vokal. Sehingga kemudian huruf vokal yang ada di Alkitab kita sudah berubah. Aslinya harusnya itu periklitos, bukan parakletos. Nah, Bapak Ibu, banyak sarjana Alkitab sudah menggali naskah-naskah kuno Alkitab, bahkan naskah Injil Yohanes yang paling tua yang diberi kode P29 atau 69 itu. Itu naskah Injil Yohanes yang paling tua yang berdasarkan hasil tes radiokarbon itu berasal dari tahun 100 Masehi. Yohanes, penulis Injil Yohanes dipercaya meninggal sekitar tahun 80-90 Masehi. Itu artinya jaraknya hanya sekitar 10-20 tahun dengan naskah tertua. Tapi ternyata dalam naskah tertua Injil Yohanes pun kata yang digunakan adalah parakletos, bukan periklitos. Dan dalam bahasa Yunani beda dengan bahasa Arab, beda dengan bahasa Ibrani. Bahasa Arab, bahasa Ibrani memang aslinya tidak ada huruf vokal. Kalau di Arab itu dikenal dengan Arab gundul. Kalau di bahasa Ibrani tanpa nikut. Tapi ternyata bahasa Yunani aslinya dari dulu dia memang sudah ada vokalnya. Jadi vokalnya bukan ditambahkan kemudian, memang asli dari penulis pertama sudah ada vokalnya. Dan di situ dengan jelas dikatakan bahwa itu adalah parakletos, bukan periklitos. Nah, ini jelas. Jadi yang dimaksud dengan parakletos di situ bukan berbicara tentang yang lain, tapi betul-betul berbicara tentang roh kebenaran, kata Yesus, yaitu roh kebenaran. Dan dia akan diam di antara kamu, di dalam kamu. Kalau diam di dalam kamu kan itu tidak mungkin orang. Makanya mungkin terjemahan LAI seharusnya menghapus kata seorang di depannya. Karena dalam bahasa Yunani itu hanya sebuah artikel tak tentu. Kalau dalam bahasa Inggris ada ya, artikel tak tentu itu atau an. Book, sebuah buku. Bisa diterjemahkan seorang buku. Kalau book itu adalah misalnya jabatan atau apa, bisa jadi. A president, seorang presiden. Bisa juga sebuah presiden, tergantung orang mau menerjemahkan. Nah, dalam bahasa Yunani juga begitu. Jadi sebetulnya di situ dikatakan a comforter. Penolong, tapi penolong itu tidak disebutkan apakah dia orang atau bukan.
Dan itulah parakletos yang sedang kita bahas hari ini. Dan parakletos itu arti harfiahnya adalah perantara, penasihat, dan juga penolong. Ya, perantara, penasihat, penolong, itu arti harfiahnya. Nah, selanjutnya dikatakan di ayat yang tadi kita baca, alon parakleton, penolong yang lain. Nah, ada kata yang lain di sini mulai mulai menspekulasi. Oh, berarti ada sesuatu yang sama kira-kira dengan Yesus atau yang lain dari Yesus. Kalau misalnya saya bilang ada Presiden Jokowi, ada Presiden Joe Biden. Nah, itu kan berarti ada presiden yang lain. Ya kan? Tapi lain dalam pengertian itu beda negara. Tapi bagaimana jika ada Presiden Jokowi lalu ada presiden tandingan, presiden-presidenan yang ada di Indonesia. Nah, itu juga presiden yang lain. Nah, dalam bahasa Yunani hal seperti itu dibedakan. Contoh kita lihat ya di dalam Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dalam bahasa Yunaninya diterjemahkan theoi heteroi. Heteroi itu kata lain. Jadi dalam bahasa Yunani ada dua kata lain, allos dan heteros. Bedanya adalah kalau allos itu lain dalam pengertian sejajar. Ngerti nggak ya? Kalau misalnya Pak Presiden Jokowi bilang, saya akan mengutus pejabat yang lain. Artinya pejabat itu dalam kapasitas yang sejajar, punya otoritas yang sejajar, punya kedudukan yang sejajar dalam satu negara yang sama. Saya utus pejabat yang lain untuk membantu kalian, misalnya seperti itu. Karena mungkin Pak Jokowi berhalangan. Berarti pejabat yang diutus itu punya otoritasnya presiden. Dia akan mengawasi kita. Nah, beda misalnya kalau Presiden Jokowi bilang ada presiden yang lain. Nah, itu berarti ada tandingan. Ada presiden yang lain yang mencoba mengambil alih kekuasaan. Nah, itu berarti berseberangan. Nah, itu namanya heteros. Kalau pejabat yang lain tadi itu namanya allos. Ya, sudah bisa bedain ya. Supaya kita kuliah tidak terlalu lama pagi hari ini. Karena saya ingin fokus pada aplikasinya dari ayat ini. Nah, 1 Yohanes 2 ayat yang pertama, ini makin kecil tulisannya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu siapa? Yesus Kristus yang adil. Pengantara di situ dalam bahasa Yunani menggunakan kata parakletos. Jadi parakletos itu adalah Yesus itu sendiri. Lalu siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah parakletos yang lain. Ya. Jadi ada dua parakletos. Parakletos yang pertama adalah Yesus dan dialah yang disebut sang penolong itu. Tapi ada penolong yang lain. Makanya Yesus bilang, aku akan pergi dan aku akan minta kepada Bapa supaya ada penolong yang lain. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau orang tua bilang, Papa mau pergi dulu. Ada urusan luar negeri misalnya, cukup lama, 2 tahun. Jadi Papa akan panggil Papa yang lain. Maksudnya misalnya panggil tulangnya atau siapanya untuk menggantikan posisi dia dalam mengambil keputusan di rumah tangga itu. Mungkin karena anak-anak butuh figur bapak di rumah itu. Sehingga bapaknya pergi, tidak meninggalkan anak-anaknya sendiri. Nah, itu namanya parakletos yang lain, penolong yang lain. Ada fungsi yang sama tetapi dalam pribadi yang berbeda. Nah, Yesus Kristus dan Roh Kudus sama-sama adalah parakletos tetapi dalam fungsi, dalam peran yang berbeda. Ketika Yesus kembali kepada Bapa, dia terangkat ke sorga, kita sudah peringati tanggal 13 yang lalu, maka dia mengutus Roh Kudus untuk mendampingi gerejanya, untuk mendampingi murid-muridnya, untuk mendampingi orang-orang yang percaya kepadanya. Inilah yang disebut Trinitas. Makanya kita tidak percaya dengan teori yang berkata ada zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Zaman Bapa di situ ada Anak, ada Roh Kudus. Zaman Yesus ada Bapa, ada Roh Kudus. Zaman Roh Kudus ada Bapa, ada Yesus. Bukan berarti karena kita hidup di zaman Roh Kudus sekarang lalu kemudian dikatakan oh Yesus sudah tidak ada, Bapa sudah tidak ada. Enggak. Tetap ketiganya adalah satu. Itu Trinitas, itu prinsip Trinity.
Dan itu harus kita pegang. Makanya setiap kali kita memberi berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak pernah karena kita sudah di zaman Roh Kudus, terimalah berkat dalam nama Roh Kudus. Enggak usah dalam nama Bapa, enggak usah dalam nama Yesus lagi. Enggak. Tiga-tiganya tetap ada, sehakikat itu. Tidak bisa terpisahkan. Nah, kita lanjutkan di sini. Kembali kepada Parakletos. Jadi Parakletos itu adalah perantara, penasehat, dan penolong. Istilah Parakletos ini sebenarnya adalah satu istilah hukum dalam tradisi orang Yunani atau orang Romawi. Karena orang Romawi dan Yunani pada zaman itu menggunakan budaya yang sama meskipun bahasa yang berbeda. Nah, Parakletos di dalam dunia hukum adalah perantara. Perantara artinya apa? Kalau ada dua pihak yang bersengketa, maka orang yang menjadi perantara antara dua belah pihak ini disebut parakletos. Makanya di Yunani kantor kejaksaan, kantor kehakiman itu, kantor pembela itu disebut paraklet. Ya. Kantor pengacara, kira-kira seperti itu. Nah, di sini perantara itu berfungsi untuk mengantarai dua pihak yang bersengketa. Itulah parakletos. Dan dikatakan bahwa Yesus adalah perantara kita. Karena kita bersengketa dengan siapa? Kita sedang bermusuhan dengan Tuhan. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Sehingga Tuhan memalingkan wajahnya dari dosa-dosa kita. Tuhan tidak mau manusia itu karena tidak layak bagi Tuhan untuk menerima dosa. Tetapi kita punya perantara, yaitu Yesus Kristus. Makanya Yesus disebut juru syafaat. Bahasa Arabnya syafaat. Syafaat itu dari bahasa dalam bahasa Ibrani shofet. Shofet itu kalau kita baca di dalam kitab Perjanjian Lama, shofetim itu adalah hakim-hakim, orang-orang yang memutus perkara. Dan Yesus adalah juru syafaat kita karena dialah yang menjadi perantara kita kepada Bapa. Tetapi ketika dia naik ke sorga, ada Roh Kudus yang akan menolong kita, yang akan menjadi perantara kita. Bahkan dikatakan ketika kita tidak mampu untuk berdoa, roh yang ada di dalam kita ini akan berbicara kepada Tuhan. Bahkan ketika kita kehilangan kata-kata, karena kita sudah tidak sanggup lagi berdoa, roh di dalam diri kita akan berdoa kepada Bapa. Bukan berarti kita juga gak usah berdoa aja, kan nanti ada roh yang ngomong ke Bapa, kita udah diam-diam aja. Enggak. Ketika kita tidak bisa berbicara apa-apa, tidak bisa berkata-kata, roh yang akan berbicara. Kalau kita tiap hari diam, tidak berdoa, roh terus yang berdoa kepada Bapa, ya berarti kita memang gak bisa bicara, gak bisa ngomong. Nah, itu ya, cukup jelas. Dan roh itu adalah penasehat. Penasehat dalam pengertian dia yang akan memberi kita nasihat-nasihat apa yang harus kita lakukan. Dan dia adalah penolong di saat kita membutuhkan. Ingat, dia penasehat bukan pemaksa. Makanya Roh Kudus tidak akan bertindak memaksa kita. Tapi kita yang harus membuka hati kita supaya Roh Kudus bergerak, bertindak di dalam hidup kita. Supaya kita punya pimpinan Roh Kudus. Jadi orang Kristen, orang percaya jangan lagi berdoa kami minta Roh Kudus. Roh Kudusmu sudah ada di dalam hatimu. Sudah bertahta di dalam dirimu. Hanya saja mungkin dia terpenjara oleh nafsu kita. Oleh keinginan-keinginan kita. Oleh egoisnya kita. Sehingga Roh Kudus kita kasih nasihat. Paulus bilang ada suneidesis. Apa itu hati nurani, suara nurani bicara kepada kita. Tapi kita lawan. No. Pokoknya lo harus ngikut apa kata gua. Nah sudah gawat itu. Kita sudah lebih tinggi dari Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan menguasai kita. Dan kita akan bertindak menurut nafsu-nafsu kita, menurut keinginan kita. Padahal Roh Kudus sudah bilang jangan. Kamu akan rusak kalau kamu lakukan itu. Kamu akan kacau kalau kamu lakukan itu. Kamu akan binasa kalau kamu lakukan itu. Tapi kita tetap ngeyel. Yang penting saya diterima di dunia ini. Yang penting saya dihargai di dunia ini. Yang penting saya kelihatan kece. Yang penting saya kelihatan macho. Yang penting penampilan saya nomor 1. Gak usah kita dengar-dengaran dengan apa kata Roh Kudus dalam hati kita. Nah coba Bapak Ibu belajar mulai dari sekarang. Setiap kali lagi marah, tahan marahnya, berdoa kepada Tuhan dan buka hati Bapak Ibu Saudara, minta petunjuk dari Tuhan. Makanya saya selalu ingatkan kalau berdoa kepada Tuhan, jangan berdoa ya Tuhan dengarlah permintaan kami.
Tapi sesekali kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Imam Eli kepada Samuel. Bicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Itu luar biasa. Tuhan, saya sudah tidak bisa apa-apa sekarang, masalahku sudah sangat parah ini. Maka bicaralah Tuhan, saya siap mendengarkannya. Maka bukalah hati kita. Dan jangan pernah menolak segala bentuk masukan, teguran, nasihat yang datang dari orang-orang di sekitar kita. Dari pendeta kita, dari tetangga kita, bahkan dari anak-anak kita. Buka hati, dengarkan dulu. Telinga kita 2, mulut 1. Tapi kadang-kadang mulut lebih banyak dipakai daripada telinga. Orang belum ngomong apa-apa kita udah ngoceh duluan. Pak, bagaimana kalau Bapak begini? Apa sih kamu tahu apa sih soal ini? Wah, gak jadi deh. Nasihatnya bukan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tapi emang gak masuk sama sekali. Jadi gimana dia mau berubah? Buka hati dulu, dengarkan nasihat Roh Kudus. Dan nasihat Roh Kudus tidak selalu ngomong di telinga kita, "Oi, kamu harus begini." Enggak. Bisa saja Roh itu memakai orang-orang di sekitar kita. Bahkan saya berkali-kali mengingatkan, bahkan orang yang paling kita nggak suka sekalipun bisa dipakai oleh Roh Kudus. Ingat Israel pernah ditegur oleh Babel, ya, pernah ditegur oleh Mesir, pernah ditegur oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka, bangsa-bangsa yang mereka benci. Yunus pernah ditegur oleh bangsa Niniwe, bangsa yang dia nggak suka sama sekali. Bahkan ketika dia diutus di sana, dia melarikan diri. Lalu Tuhan panggil dia, Tuhan bawa dia ke bawah pohon. Lalu pohon itu kemudian gugur, ya, tidak berbuah, dan dia ngambek. Dia bilang, "Kenapa begini?" Lalu Tuhan bilang apa? "Kamu saja yang gak nanam pohon ini, ya, kamu protes, kamu marah ketika dia tidak berbuah, apalagi saya," kata Tuhan. "Dengan umat ini, bangsa Niniwe ini, jangan karena mereka agamanya beda dengan engkau, lalu engkau tidak mau datang kepada mereka dan memberitakan kebenaran kepada mereka. Ya, tapi kepada siapapun engkau Tuhan utus, datanglah." Itu intinya. Jadi intinya kita cukup dengar saja suara Tuhan. Ya, melalui apa? Melalui banyak hal. Petrus ditegur melalui ayam jantan. Bayangkan kurang apa lagi? Banyak cara Tuhan menegur kita. Bahkan lewat kucing kesayangan kita pun dia bisa ngomong. Ya, saya kadang-kadang kalau lagi sendiri di rumah ngobrol sama kucing. Kadang-kadang saya pikir ini kucing pengertian banget ya. Saya udah ngomong banyak panjang lebar, dia mau aja denger. Latihan khotbah juga kadang-kadang depan kucing. Karena dia mau mendengar baik-baik. Saya membayangkan andaikan jemaat saya seperti ini ya. Pendengaran baik, dengar baik-baik. Ya. Kadang kalau dia kesel, dia garuk. Ya kan? Berarti ada khotbah saya yang salah mungkin. Tapi kita perlu untuk menjadi orang yang lebih banyak mendengar daripada ngoceh. Belum dengar juga udah ngoceh duluan. Belum ditegur juga udah alasan dulu. Belum dikasih masukan juga udah banyak sekali kata-kata yang keluar dalam mulutnya. Nah ini Parakletos ini, kita butuh penolong. Kenapa? Karena peran dari Parakletos itu jelas di dalam Yohanes 15 ayat 26. "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan marturesei peri emu, akan bersaksi tentang aku." Jelas sekali bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kita dan dia akan bersaksi tentang Yesus. Ya, Yohanes 16 ayat yang ke-8. "Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Oh, itu peran Roh Kudus, luar biasa. Jadi kita memang butuh Roh Kudus. Kita butuh roh kebenaran, kita butuh Parakletos itu. Jangan bilang, "Oh saya bisa kok hidup tanpa Roh Kudus." Nggak bisa. Ketika kita mengatakan bahwa saya sudah percaya kepada Kristus, satu-satunya yang bisa memberi keyakinan kita tentang Kristus sangat kuat dalam diri kita adalah Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus kita tidak biarkan bicara dalam diri kita mencari tentang Yesus dari buku-buku, dari pengetahuan-pengetahuan, dari YouTube, dari internet, dari manapun, itu nggak akan masuk selama Roh Kudus itu nggak bekerja di dalam diri kita. Selama suara kita lebih kuat dari suara Roh Kudus, nggak akan masuk. Percuma Bapak Ibu kuliah 4 tahun di sekolah teologi, kalau Roh Kudus tidak menjamah kita, kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam diri kita, kita menghalangi pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita, percuma, sia-sia. Yang ada hanya pengetahuan belaka. Kita hanya tahu ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tahu bahwa Kejadian, Keluaran, Imamat, dan sebagainya. Kita tahu kapan itu ditulis. Kita tahu bagaimana Alkitab ini dalam bahasa aslinya. Tapi nggak ada
gregetnya, kira-kira begitu ya. Nggak ada jiwanya, karena roh itu kan jiwa seseorang kan, yang bisa menggerakkan kita. Apa yang membuat kita bergerak sebenarnya? Saya ingat waktu saya kuliah, ada kakak tingkat saya bertanya begini, Yos, kenapa kamu makan? Waktu itu saya dengan spontan jawab, ya karena saya lapar. Lalu dia bilang, bukan, karena kamu lagi pengen makan, mood untuk makan. Karena ada orang lapar tapi lagi nggak mood, percuma disajikan B2 panggang, B1, B3 dan segala-galanya mau ada di depan kita. Kalau kita lagi nggak mood, apalagi kalau lagi nggak enak badan, sia-sia, nggak ada gunanya, makanan favorit sekalipun. Tapi kalau kita lagi mood, lagi kenyang sekalipun, hantam. Ya. Kan beberapa hari ini kan Ibu Gembala lagi sakit ya. Lalu kemudian ada beberapa keluarga yang mengirimkan makanan ke rumah, sehingga makanan di rumah berlimpah. Dan saya kebanjiran makanan, karena ada beberapa makanan yang dibagi-bagikan ke anak-anak remaja, banyak sekali makanan. Lalu ada Ibu Lydia juga yang bantu di rumah untuk kadang-kadang bantu masak, kadang-kadang gantian sama anak-anak. Saya pernah minta lagi makan, lagi pengen lapar, saya minta nasi. Nah, lalu kemudian Ibu Lydia ngambil nasi. Diambilnya seukuran kira-kira 3 orang untuk makan. Banyak sekali. Terus dia bilang, nih habisin. Wah banyak banget. Tapi karena memang lagi mood untuk makan, padahal itu saya baru habis makan pisang, makan buah dan kue dan sebagainya. Tapi kan memang lagi mood makan, mau piring udah segede gunung salak sekalipun habis juga. Malah Bu Lydia yang heran, kok bisa habis? Ya, karena memang lagi mood makan. Ya, kalau lagi nggak mood makan mau enak nggak bisa. Nah, Roh Kudus itu seperti mood dalam diri kita. Mau kita belajar firman sedalam apapun, kalau tidak ada roh yang menggerakkan kita, sia-sia. Sama kalau kita kuliah lagi nggak mood, dosennya udah ngomong panjang lebar di depan, nggak akan kita terima, nggak akan masuk. Paling kita tinggal mengandalkan rekaman aja atau hasil tulisan tangan kita. Itu aja. Tapi nggak masuk benar-benar. Tapi kalau lagi mood, dosennya salah ngajar pun kita tahu dia salah. Karena lagi mood. Nah itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus inilah yang menggerakkan kita. Nah kita masuk ke dalam tema kita. Apa hubungannya Parakletos ini dengan memulihkan persekutuan yang rusak? Ini tema yang lumayan berat ya. Kita berdoa supaya persekutuan kita di GKRI Diaspora Kopilas ini tidak rusak. Tetap semakin solid. Tapi sesolid apapun persekutuan itu, tetap ada saatnya di mana mengalami kerusakan. Saya kira saya sudah tulis di dalam warta itu, sehebat apapun persekutuan yang kita bangun, maka akan ada saatnya di mana dia mengalami konflik. Bapak Ibu yang pegang warta, kita akan fokus di apa yang ada di dalam warta sekarang ya, yang saya sudah tulis di dalam warta. Nah, akar persoalan dulu kita lihat. Apa sih penyebab konflik yang paling besar, yang paling sering terjadi baik dalam persekutuan paling kecil, dalam rumah tangga, persekutuan di gereja, persekutuan di sekitar kita, itu kan persekutuan semua. Saya kira Pak Robert sudah jelaskan waktu lalu, komunitas itu bukan cuma bicara gereja. Komunitas itu bicara juga rumah tangga, di lingkungan kita, di tempat bekerja kita, satu tim, satu teman kerja. Nah, akar persoalannya ada ini, menarik sekali. Yakobus sudah menulis ini di Yakobus pasal 4 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu, tonhedomon, humon, yang saling berjuang di dalam dirimu, di dalam tubuhmu. Ayat yang kedua, next. Ayat 2 ini maksudnya, bukan ayat pertama. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Ya, membunuh bukan dalam, kalau zaman dulu memang seperti itu. Orang kalau nggak dapat sesuatu dia bisa bunuh-bunuhan. Kalau zaman sekarang mungkin bukan membunuh secara fisik, tapi membunuh karakter bisa jadi. Mulai cerita ke orang lain, sebenarnya dia habis gini, habis gitu, ya kan? Ngegosip. Gosip sekarang lebih membunuh daripada membunuh fisik. Nah tersiksa banget orang kalau udah digosipin, ya kan? Bayangkan apa kata netizen sekarang, bayangkan ya. Orang-orang bisa trauma, bisa stres hanya karena apa kata netizen ketika dia dipublikasikan di media sosial. Nah, kita gampang-gampang aja posting.
Tapi kita nggak mikirin keluarganya, orang-orang yang dekat dengan dia, anak-anak dia, yang akhirnya malu punya mama seperti itu atau punya papa seperti itu. Ya kan, kita nggak pernah mikir ke sana, karena yang kita mikir cuma menyerang orangnya saja. Nah, tapi itulah yang terjadi ketika kita mengingini sesuatu lalu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, mungkin karena keinginan orang yang diambil. Biasa kalau persekutuan kan kalau ada dua, katakanlah ada 3 pihak. Pihak pertama keinginannya dipenuhi misalnya oleh pemimpin, pihak kedua tidak dipenuhi, pihak ketiga tidak dipenuhi. Ya udah, pihak kedua, pihak ketiga bisa bersekongkol, iri hati terhadap pihak pertama. Oh, ini pemimpinnya pilih kasih, hanya mau pihak pertama, padahal memang nggak bisa terima tiga masukan itu, harus pilih satu. Nah, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu apa? Tidak berdoa. Apa sebetulnya makna dari kalimat ini? Akar dari perselisihan, akar dari konflik adalah keinginan kita yang tidak terpenuhi. Itu jelas. Ketika keinginan kita dalam rapat misalnya kita sudah ajukan ide lalu ide kita tidak diterima, ada rasa sakit hati enggak? Pasti ada. Kenapa tidak diterima? Padahal ide saya ini bagus, ya kan? Mungkin pikiran kita belum klop dengan pikiran pemimpin kita. Sehingga ketika kita menyampaikan ide, pemimpin kita nggak masuk sampai ke ide kita. Sehingga dia bilang, oh nggak bisa jalankan itu. Karena kita lagi punya program yang lain, kita punya rencana yang lain. Kalau ditambah lagi idemu, berapa duit habis kita. Bisa aja seperti itu kan. Nah, ketika hal seperti itu terjadi, mulai ada perselisihan. Nah, bicara karena kita kurang berdoa, apa hubungannya dengan doa? Karena yang dapat memenuhi semua kebutuhan kita hanya Tuhan. Bukan lembaga kita, bukan organisasi kita, bukan pemimpin kita, bukan rekan kita, bukan orang tua kita, bukan keluarga kita. Banyak keinginan kita, banyak kemauan kita, tapi satu-satunya yang bisa memenuhi semuanya adalah Tuhan. Dan satu-satunya yang tahu mana keinginan dan mana kebutuhan dalam hidup kita adalah Tuhan. Bukan kita. Buat kita sih semua keinginan kita adalah kebutuhan kita. Saya pengen handphone yang bagus, wah itu kita anggap kebutuhan. Padahal mungkin belum. Saya pengen mobil yang bagus, kalau perlu Mercy, BMW, sebutkanlah semua merek-merek mobil mahal. Kalau perlu itu, tapi Tuhan bilang bukan itu kebutuhanmu. Saya pengen rumah yang kalau bisa ada 10 tingkat. Toilet di lantai 1, kamar di lantai 3. Rasain kalau lagi kebelet. Kalau bisa tinggal terjun dari atas ke bawah. Keinginan kita banyak, tapi kebutuhan kita kan sebetulnya hanya seberapa yang masuk ke dalam perut kita. Itu saja kebutuhan kita, nggak lebih. Mau kita paksa juga ujung-ujungnya keluar. Nggak lebih daripada itu. Kebutuhan kita hanya sebatas apa yang kita pakai. Nggak perlu apa yang kita pakai menarik buat orang lain. Karena orang nggak melihat cara berpakaian kita. Orang melihat cara berpikir kita, cara bertindak kita. Mau pakaian kita compang-camping, kalau orang lihat perilaku kita baik, orang pasti akan menilai kamu baik. Tapi kita mau berpakaian seneces apapun, semahal apapun, kalau perilaku kita buruk, orang akan bilang percuma punya baju bagus, percuma punya mobil bagus. Nggak ada apa-apanya, perilakunya begitu. Jadi bukan penampilan yang kita rubah, tapi sikap dan karakter kita itu yang penting. Dan untuk mengubah sikap dan karakter kita perlu bicara dengan Tuhan. Nah, makanya di dalam nats yang kita baca tadi, di dalam warta yang saya tulis itu, cara-cara mengatasi konflik dalam persekutuan. Yang pertama bicara dulu dengan Tuhan, baru bicara dengan orang lain. Ayo, siapa di sini yang kalau ada konflik, ngomong dulu dengan orang lain, baru ngomong dengan Tuhan. Salah rumusnya itu. Keliru. Karena orang lebih senang melihat kita punya masalah. Tuhan tidak mau lihat kita punya masalah. Mau buktikan. Ya. Ketika masalah kita dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan kakak kita sudah selesai, orang lain masih pengen nanya, gimana masalahmu dengan bapakmu? Udah selesai belum? Udah, kok cepet? Kirain mau berpanjang, mau berseri-seri seperti ikatan cinta. Ternyata cuma sebentar doang. Cuma kayak main game sebentar doang udah winner chicken dinner. Ya. Udah boya, udah menang. Ya. Kenapa secepat itu? Karena orang sebetulnya lebih senang melihat konflik. Coba lihat tayangan di televisi. Lebih laku tayangan gosip atau tayangan yang menyampaikan hal-hal yang positif. Indonesia baru saja meraih medali emas dalam lomba fisika tingkat internasional. Berapa banyak yang mau nonton itu? Pasti cuma anak-anak yang ikut lomba sama orang tua mereka, sama keluarga mereka. Tapi coba,
Ahmad Dhani berantem sama istrinya. Woi, semua ibu satu RT, satu RW nonton. Setelah nonton saling ngobrol. Tahu nggak? Si Ahmad Dhani habis berantem sama istrinya. Apa juga urusan kita? Tapi jadi ribut. Gosip itu lebih menyenangkan kan, makanya makin digosok makin sip. Nah itu gosip. Nah karena itu kalau ada masalah dalam persekutuan kita, baik di gereja kita, di keluarga kita, di dalam lingkungan kita, jangan cepat-cepat cari teman untuk ngobrol ngegosip. Ide saya nggak diterima loh. Kayaknya pemimpin kita ini belum berkualitas. Wis, langsung nyalain pemimpinnya. Kayaknya gereja kita tidak peduli dengan apa yang kita mau. Wis, langsung gereja disalahin. Saya nggak mau lagi ke gereja. Saya nggak mau lagi ke persekutuan itu. Saya nggak mau lagi datang ke ini. Ngambek. Kenapa? Hanya karena keinginan kita tidak dipenuhi. Hanya karena kita salah bicara dengan orang. Kalau kita bicara dengan Tuhan, Tuhan akan beri kita pengertian. Sabar dulu. Memang sekarang belum waktunya, nanti waktunya. Saya dengan Ibu Gembala, meskipun dia istri saya dan dia adalah gembala kami di sini, ketika saya memberikan ide, tidak semua diterima oleh dia. Karena banyak sekali pertimbangannya, apalagi waktu saya jadi ketua panitia pengembangan. Banyak ide-ide saya sampaikan kepada beliau, beliau selalu bilang, jangan begitu, jangan begini. Rasa-rasanya, aduh susah juga kalau begini. Tapi yang saya lakukan adalah berdoa. Kenapa begini Tuhan? Jadi bagaimana harus melakukan untuk mencari dana segede ini? Apa yang harus kami lakukan? Karena banyak yang di-cut sama Ibu Gembala. Tapi saya coba mendengarkan alasan-alasan beliau. Benar juga, kalau saya paksakan bisa rusak gereja kita. Ya? Setelah saya dengar apa yang dia sampaikan. Kadang-kadang orang yang kita ajak bicara nggak bisa menuturkan alasannya, tapi dia tahu bahwa apa yang kita sampaikan itu belum waktunya untuk dilakukan. Ada pertimbangan-pertimbangan. Saya bilang ke Ibu Gembala, saya ingin libatkan ini di panitia. Ibu Gembala langsung bilang, yang ini jangan, yang ini jangan, yang ini jangan. Wah, habis deh orang-orangnya. Saya tanya, emang kenapa? Yang ini saya tahu masalahnya, yang ini saya tahu masalahnya, yang ini saya tahu masalahnya. Baru saya sadar, oh iya, ada hal yang saya tidak tahu dari jemaat-jemaat yang kita gembalakan, tapi lebih tahu gembala. Karena lebih banyak jemaat curhat ke gembala. Jadi yang ini jangan, dia lagi ada masalah berat. Ada sekitar 5 ton kali masalahnya. Jangan dilibatkan. Oh ya udah. Baru kita ngerti kan? Tapi coba kalau kita ngotot, saya maunya orang ini karena dia punya kualitas, dia bagus. Tapi dibilang jangan terbawa emosi, jangan terbawa nafsu. Mungkin kita melihat orangnya baik, tapi kita tidak tahu betapa rapuhnya orang itu, betapa rapuhnya keluarganya, betapa beratnya masalah yang sedang dia tanggung. Itu yang kita tidak tahu dan itu diketahui oleh gembala. Nah inilah pentingnya kita bicara dulu dengan Tuhan baru bicara dengan orang lain. Jangan bicara dengan orang lain baru bicara dengan Tuhan. Yang kedua, selalu ambil inisiatif. Tidak masalah Bapak Ibu menjadi pihak yang disakiti atau yang menyakiti. Selalu ambil inisiatif pertama untuk memulai perdamaian. Kenapa? Yesus bilang berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jangan takut, jangan malu karena kita yang disakiti oleh orang lain. Mungkin oleh pemimpin kita, mungkin oleh bawahan kita, mungkin oleh teman kita. Lalu kita bilang, oh gengsi dong dia yang salah, kok gue yang harus minta maaf. Nggak bisa, tetap kita yang memulai. Datang aja dan bilang, sorry ya tadi saya sudah terlanjur emosi dan sebagainya. Kalau misalnya kita sempat marah ke dia. Nah ini akan membuat komunikasi menjadi lancar. Sehingga apa yang terputus yang kita tidak tahu dari penolakan tadi menjadi terang benderang. Kenapa? Karena komunikasi itu sudah terbuka. Ya. Sudah ada keterbukaan di antara kita. Jadi selalu ambil inisiatif, jangan menunggu. Udah kamu dulu dong yang minta maaf, apalagi suami istri. Kamu dulu dong yang minta maaf. Enggak, kamu dulu, kamu yang salah. Wah susah, gak akan selesai itu. Sampai Yesus datang kedua kali kita masih berantem. Yang lain udah diangkat kita masih ribut di bawah. Ya. Selesaikan dulu, mulai aja dulu. Ya udah saya yang salah. Istrinya bilang, enggak saya kok yang salah, ya udah sama aja. Ya, berantem juga ujung-ujungnya. Tapi intinya selalu ambil inisiatif untuk memulai perdamaian. Yang ketiga, bersimpatilah dengan perasaan orang lain. Ingat yang punya perasaan bukan cuma kita, tapi juga orang lain. Ketika kita memarahi dia, apa istilahnya, protes dengan dia, kasar dengan dia, orang punya kecenderungan untuk defensif, membela diri.
Maka pahamilah dulu perasaan setiap orang. Jangan selalu kita pengen, pahami dong perasaan gua. Gua kan jemaat di tempat ini, pahami dong perasaan saya kan majelis di tempat ini, pahami dong perasaan saya kan pendeta di tempat ini, saya kan gembala di tempat ini. Enggak bisa kita seperti itu. Tapi mulailah dulu dengan memahami perasaan orang. Coba bayangkan Yesus waktu disalib, udah disalib, lalu tiba-tiba dia bilang ke Bapa, Bapa, sekarang hancurkan mereka semua. Karena mereka sudah menyalibkan saya dengan begitu keji. Bayangkan. Tapi Yesus mau memahami perasaan orang-orang itu sehingga dia berseru lain. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu jauh lebih berharga daripada dia meminta dihukum semuanya. Jauh lebih besar. Ketika kita mengampuni orang yang menyakiti kita, pemberian kita jauh lebih besar daripada kita kasih materi ke dia. Maka mulailah dengan pengampunan. Mau istri bikin kesalahan apapun, ampuni aja dulu. Suami bikin kesalahan apapun, ampuni aja dulu. Jangan cepat-cepat menuntut kesalahan orang. Karena pasti ada keterlibatan kita di dalamnya. Nah itu bagian yang keempat. Akuilah bagianmu dalam konflik. Tidak ada konflik yang tidak melibatkan dua belah pihak. Tidak ada konflik yang terjadi dimulai hanya oleh satu pihak. Pasti dua-dua pihaknya ini punya peran sehingga terciptanya konflik. Mungkin karena permintaan si A tidak dipenuhi, mungkin karena si A sudah menegur kita, kitanya cuek saja, itu bisa memicu konflik. Maka akuilah dulu peran kita dalam konflik. Maaf ya, kemarin kamu udah kasih usul, saya tolak. Nah itu udah minta maaf. Maaf ya kemarin saya udah terlanjur kasar bicara dengan kamu. Akui dulu bahwa kita ada bagian dalam konflik itu. Sehingga konflik itu pecah. Kan Yesus bilang angkat dulu balok di matamu supaya kamu bisa melihat dengan jelas selumbar di mata saudaramu. Jangan kita sibuk melihat selumbar di mata saudara kita. Balok di depan mata kita nggak ngangkat-angkat. Kita nggak singkirkan. Bayangan kita semu. Kita melihat orang lain punya kesalahan besar. Padahal kesalahan besar ada di kita. Jadi akui dulu bagianmu dalam konflik. Ada materinya di dalam warta, Bapak Ibu bisa baca. Saya menambahkan yang tidak ada di warta saja. Yang kelima, serang masalahnya bukan orangnya. Kalau kita lagi ada masalah, jangan orang yang dicari, siapa yang salah. Kalau kita mencari siapa yang salah, ya udah saling menyalahkan. Tapi cobalah cari apa sih masalahnya. Apa yang salah? Ya, bukan siapa yang salah, apa dan siapa itu cuma beda S. Ya, kita fokus apa yang salah dalam hubungan kita selama ini. Kok kita sering konflik ya? Kok kita sering berantem ya? Oh ternyata yang salah karena komunikasi kita kurang. Ibu bilang, oh yang salah karena papa kurang memberi saya nafkah. Banyak kan alasannya. Oh yang salah karena mama kurang memberi saya makan. Ya. Yang salah itu yang kita cari, bukan siapa yang salah. Bagaimana memperbaikinya? Ya udah cari asisten rumah tangga. Supaya ada yang ngasih nafkah ke papa. Ada yang ngasih nafkah ke mama. Ada yang ngasih makanan ke papa. Tapi bukan asisten rumah tangga yang ngasih nafkah ke mama ya. Yang bisa mengingatkan papa bahwa belum ngasih nafkah ke mama. Kira-kira begitulah. Ya. Jadi bagaimana supaya di dalam rumah tangga itu kita fokus mengatasi masalah bukan menyerang orang. Jadi hindari kata-kata yang melukai orang lain. Pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, hindari semuanya itu. Fokuslah pada masalah. Gara-gara masalah ini kita jadi berantem. Ya saya kalau sama Ibu Gembala, kalau habis berantem, tiba-tiba kita harus ngomongin soal masalah, dia kadang-kadang suka ketawa sendiri. Cuman gara-gara itu ya kita jadi diam-diaman. Ya. Kalau Ibu Gembala udah marah, fungsi saya hanya satu, diam. Ya. Saya tidak mau ngomentarin, nggak mau balas marah. Karena kan dia bilang perempuan itu adalah penerus kehidupan. Kalau kita marahin dia, ya penerus kehidupan kita berhenti. Karena dia adalah penerus kehidupan, kita harus hormati dia. Kita harus kasihi dia. Jadi biarin aja dia marah, ngoceh aja. Karena saya tahu akan ada waktunya di mana amarahnya akan turun. Nah pada saat amarahnya turun, barulah kita ngobrol berdua. Saya ajaklah dia makan, yuk makan. Nah biasa kalau udah diajak makan dia bilang, oh ini pasti karena mau minta maaf. Tapi kalau udah diajak makan, ayolah ke tempat makanan favorit dia. Sampai di sana diam-diaman dulu, makan. Ya, ini masalah dalam rumah tangga pendeta juga ada loh. Saya harus cerita supaya kita tahu bahwa masalah itu bukan cuma ada di rumah tangga non pendeta. Pendeta kadang-kadang lebih berat, ya, karena kita harus membahas kejadian sampai wahyu.
Ya kan? Jadi masalahnya berat. Belum lagi kita bahas masalah jemaat, kadang-kadang jadi masalah dalam pendeta. Ya, karena kadang saya kasih masukan, Bugem bilang jangan begitu dong. Oh iya, kadang-kadang jadi berantem. Nah, itu kita selesaikan di meja makan. Kenapa? Waktu Yesus menyelesaikan masalah dengan Petrus, di mana? Diajak makan ikan bakar. Ya. Kenapa? Karena dalam filosofi orang-orang Yahudi dikatakan bahwa semua bentuk perdamaian itu diselesaikan di meja makan. Makanya Pak Jokowi juga pakai strategi itu. Diajak makan, besok dikabarkan sudah bantu satu koalisi. Cepat sekali, gampang sekali. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada yang saling bertengkar, ajak makan aja, selesai itu pasti. Ya. Nah itu, saya dengan Ibu Gembala seperti itu. Strateginya ajak dia makan. Kalau udah ajak dia makan, hilang amarahnya. Tadinya duduk depan saya, tiba-tiba, Pak saya mau duduk di dekat situ dong. Ya udah sini. Tadinya jaraknya ada 10 cm, merepet jadi 1 cm, sampai akhirnya tabrakan kursinya. Saya bilang, ingat lo jaga jarak. Tiba-tiba sudah bersandar dia ke bahu, romantis sekali. Lalu tiba-tiba dia bilang, cuman gara-gara ini ya kita sampai diem-dieman. Masalah sepele, karena masalah itu kalau kita bahas sebetulnya hanya sepele. Tapi kalau kita bahas orangnya, wah itu besar sekali. Karena aturan dalam rumah tangga, poin nomor 1, istri tidak pernah salah, ya kan? Poin nomor 2, jika istri salah, lihat nomor 1. Jadi nggak mungkin kita nyalahin dia. Yang ada kita rangkul dia. Ketika kita rangkul, dia akan akui kesalahannya. Dan disitulah kita bilang, enggak kok kamu enggak salah. Disitulah laki-laki kelihatan sebagai pahlawan. Lalu dia puji, ih papa memang luar biasa. Enggak salah pilih saya. Nah, itu kan keren kan? Gampang sebetulnya menyelesaikan masalah. Meskipun kadang-kadang dalam realita enggak seperti itu ya. Tapi sebetulnya strategi menyelesaikan masalah kalau kita fokus pada masalah pasti terselesaikan. Amin ya. Apalagi yang pernah mengalami. Poin ke-6, bekerja samalah sebanyak mungkin. Nah ini enggak perlu diajarin ya. Kalau kita mau menyelesaikan masalah ya bekerja bersama-sama. Jangan bilang ya udah kamu yang beresin masalahnya. Gua nggak mau terlibat karena lo yang salah. Nggak bisa. Mau suami kita yang salah, kita sebagai istri kan kita adalah penolong yang sepadan. Ya udah Pak, gimana cara kita beresin masalah ini? Nah itu baru keren, rumah tangga yang baik. Anak-anak kita nggak lulus sekolah, sekarang udah nggak lulus lu ya. Gagal misalnya pendidikannya, lalu kita omelin dia. Jangan, tanya dulu apa penyebabnya. Jangan kita cepat-cepat bilang gara-gara kamu banyak main game. Belum tentu game yang bikin dia seperti itu. Bukan saya bela anak-anak yang main game ya. Tapi belum tentu itu penyebabnya. Bisa jadi karena kita kurang pengawasan kepada dia. Coba lihat kasus yang beli voucher game 800.000 di Indomaret. Iya kan? Sampai orang tuanya datang marah-marah, sengaja direkam supaya viral. Malah dia yang viral. Ya, bukan penjaga Indomaretnya. Kenapa? Karena peran orang tua kan yang terpenting. Karena si anak ini kan cuma mau membayar. Dia beli voucher itu kan dari aplikasi lain. Tapi pembayarannya ada banyak pilihan. Pembayaran yang cash satu-satunya adalah melalui Indomaret atau Alfamaret. Jadi dia datanglah ke Indomaret, tinggal bayar doang. Masa Indomaret mau tolak, ya kan? Masa kasir mau tolak? Kasir bilang, oh maaf di sini kami tidak melayani pembayaran dari anak-anak, kan nggak bisa. Tinggal bayar doang. Nah itu. Tapi orang tua sudah terlanjur marah. Kenapa? Karena ya itu tadi. Dia lebih fokus bukan menyelesaikan masalah, tapi cari siapa yang salah. Oh ini kasirnya yang salah, ya udah. Nggak mau anaknya salah, kasirnya yang disalahin. Pulang rumah malu, ya udah anaknya sekarang disalahin. Bagaimana mau memperbaiki hal-hal yang seperti itu? Bekerja samalah orang tua, anak dan suami, istri dan anak supaya itu bisa diselesaikan. Jangan satu mau menang sendiri. Yang terakhir, yang paling menyenangkan kalau menyebut kata terakhir. Tekankan rekonsiliasi bukan resolusi. Apa bedanya? Rekonsiliasi fokus pada orang, pada persekutuan, pada perdamaian. Resolusi fokus pada masalah. Ya, tadi memang saya bilang kita cari masalahnya, bukan cari siapa yang salah. Tapi dalam upaya mengupayakan damai, tekankan fokuslah pada rekonsiliasi. Bagaimana sih supaya saya dan istri saya bisa bergandengan tangan lagi, bisa senyum lagi, bisa jalan berdua lagi. Maka kadang-kadang ada masalah yang harus kita kompromi. Ya sudah, mama sudah bikin kesalahan begitu, nggak apa-apa. Kita cari jalan keluarnya. Yang penting kita bergandengan tangan. Jalan di mall masih bisa gandengan tangan. Jangan yang satu di eskalator naik, yang satu eskalator turun.
Nggak bisa seperti itu. Rumah tangga ya kalau satu naik sama-sama naik, satu turun sama-sama turun. Nah itu fokus pada rekonsiliasi. Nah kembali kepada akar tadi, akar masalah tadi dikatakan bahwa akar konflik itu adalah hawa nafsu, hedone bahasa bahasa Yunaninya. Makanya gaya hidup yang hedon adalah gaya hidup yang mengandalkan nafsu. Nah nafsu kita, keinginan-keinginan dalam diri kita banyak. Laki-laki pengen kelihatan ganteng, maka yang tadinya wajahnya belang-belang, datang ke dokter untuk dioperasi, ya kan, biar kelihatan cakep, ya kan. Yang tadinya rambutnya mungkin kayak baru bangun tidur, datang ke salon diperbaiki supaya kelihatan kinclong. Yang tadinya cuma pakai baju kaos biasa jalan keluar, cuma pakai kaos oblong, sekarang sudah mulai pakai jaket, pakai jas, pakai kemeja, pakai dasi, ya, pakai celana luar negeri. Kenapa? Karena ingin dilihat orang cakep, ya, ingin dinilai orang baik. Itu hawa nafsu kita. Oh, karena ingin menyenangkan orang tua, diajak makan hari ini di restoran A, besok di restoran B, lusa di restoran C, ya kan? Begitu uangnya habis, paginya tinggal ayam bawang, siang soto, malamnya kari ayam. Semuanya dalam bentuk Indomie, seleraku. Tapi kan ngaku di Facebook, hari ini puji Tuhan bisa kasih orang tua makan ayam bawang. Siangnya, puji Tuhan hari ini orang tua makan soto, ya, soto sapi, katakanlah gitu. Ada kan soto sapi, ada nggak ya? Nggak ada ya? Anggap aja ada. Kemudian malamnya ayam kari, luar biasa. Update di Facebook biar kelihatan orang, luar biasa anak ini berbakti. Begitu orangnya tanya ke orang tua, enak banget kemarin ya makan satu hari itu ayam, sapi, ayam, apaan semuanya dalam bentuk Indomie. Ya kan? Hanya karena pengen neces, pengen kelihatan, pengen dilihat orang, pengen eksis. Makanya Abraham Maslow selalu bilang kebutuhan manusia yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Dia pengen dirinya kelihatan keren, ya, supaya suami kelihatan kerja keras di kantor dan pulang bawa duit banyak, maka suami mulai korupsi uang kantor, mulai pakai uang kantor. Uang yang tadinya uang transport dikasih 750, dipotong 250, 500 dipakai. Ya udah. Jadilah begitu terus menerus. Semakin dibiasakan, akhirnya tiba-tiba sang istri tahunya suaminya tiba-tiba ditangkap KPK. Lalu datanglah istrinya di depan televisi bilang, saya tahu kok suami saya seperti apa, dia perhatian banget sama saya, selalu beliin saya baju baru, jam tangan. Dari situ udah ketahuan, dari mana duitnya. Bahkan baru-baru ini dia beliin saya mobil Rolls Royce. Padahal pegawainya cuman di tingkat berapa gitu. Dari mana duitnya? Hanya karena ingin menunjukkan kita begitu mengasihi, begitu sayang kepada istri kita. Istri juga supaya kelihatan sebagai istri yang baik, selalu masak masakan yang enak, setiap hari masakan yang enak, tapi ujung-ujungnya ketahuan sama suaminya. Ternyata GoFood pakai pay letter. Ya. Tagihan per bulannya pay letter itu batasnya sampai 1 juta. Lalu ada tagihan di Kredivo, lalu ada tagihan di Home Credit, lalu ada tagihan, suaminya cuma bisa shock. Awalnya dia selalu shock, makanan hari ini enak. Besoknya shock, makanan hari ini beda lagi. Lusa, B2 panggang. Bulan terakhir, di akhir bulan shock, tagihannya. Luar biasa, ya. Itu hawa nafsu ini harus kita kendalikan. Tapi bagaimana mengendalikan hawa nafsu? Kita butuh Parakletos, kita butuh roh kebenaran. Makanya tadi bicara dulu dengan Tuhan, buka hati bagi Parakletos. Buka hati kita, Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita. Hanya tinggal bagaimana kita membuka hati kita supaya Roh Kudus itu bekerja. Makanya hari ini apapun yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara di rumah maupun secara pribadi, baik masalah yang sudah diungkapkan kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, maupun masalah yang belum bisa kita ungkapkan, kalau kita ingin keluar dari masalah itu, buka hatimu oleh Roh Kudus. Supaya Roh Kudus bicara dalam hatimu, Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk keluar dari masalah kita. Jangan buru-buru cari orang lain,
tapi cari dulu Tuhan, minta Roh Kudus bekerja. Tuhan, saya berdosa terhadap Engkau, saya berdosa terhadap orang tua saya berdosa terhadap pasangan saya minta ampun dari semuanya itu dan saya mau berubah. Ketika kita katakan saya mau berubah, saya buka hati saya supaya Roh Kudus bekerja di dalam hati saya, menuntun saya keluar dari masalah ini. Ya, apapun yang Bapak Ibu Saudara sekarang masih rahasiakan, karena pasti ada masalah dalam diri kita yang kita masih rahasiakan dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita. Kadang kita nggak punya keberanian untuk mengungkapkan, minta tuntunan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Buka hatimu, bukan panggil Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Tinggal kita buka hati, katakan, ya Roh Kudus, ubahlah hidup saya. Saya mau tunduk kepada Roh Kudus, saya mau mendengarkan apa kata Roh Kudus. Maka percayalah, apapun masalah Bapak Ibu Saudara akan ada solusinya. Roh Kudus yang akan menuntun Bapak Ibu Saudara. Ini momen hari Pentakosta. Mari kita buka hati kita supaya Roh Kudus berbicara dalam hati kita, menyelesaikan setiap problem, setiap masalah yang sedang kita hadapi, memberi kita keberanian untuk berbicara kepada orang-orang yang mungkin kita sakiti, memberi keberanian untuk membuat kita berbicara kepada orang-orang yang dekat dengan kita, rahasia yang selama ini tidak bisa kita ungkapkan, yang hanya bisa kita sampaikan kepada Tuhan, tapi tidak pernah kita sampaikan kepada orang yang sebetulnya bersinggungan langsung dengan masalah. Yesus bilang, sebelum engkau membawa persembahanmu, berdamailah dulu dengan orang-orang yang punya masalah dengan kita. Supaya masalah kita selesai, kita enak melangkah ke depan. Karena satu dusta yang kita simpan akan melahirkan dusta-dusta yang berikutnya. Satu kebohongan yang kita simpan akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang selanjutnya. Kita kadang tidak berani jujur atau bahkan sudah nggak bisa untuk jujur. Tapi dengan Roh Kudus kita bisa untuk melakukan itu. Amin. Maka mari hari ini menutup khotbah saya pada hari ini, kita akan meminta supaya Tuhan memberi kita kemampuan, Tuhan memberi kita kekuatan untuk mengalami perubahan oleh kuasa Roh Kudus. Sambil kita mengangkat satu pujian, Roh Kudus hadir di sini. Mari saya undang semuanya untuk berdiri. Kita akan angkat pujian ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Bait suci itu adalah hati kita. Maka biarlah Roh Kudus mengalir di dalam hati kita. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari kita imani tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Bila
Mari Bapak Ibu Saudara, kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Kita mau membuka hati kita bagi Roh Kudus, supaya Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Sehingga apapun yang menjadi masalah kita pada hari ini, seperti pujian kita tadi mengatakan, tidak ada yang mustahil apabila Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka marilah kita memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidup kita, memperbaiki setiap kesalahan kita, memperbaiki setiap ego kita, mengatasi setiap hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita yang telah menyengsarakan kita. Mari masing-masing berdoa dalam hatinya. Buka hati kita untuk Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Biarkan Tuhan yang mengatasi persoalan-persoalan Bapak Ibu. Biarkan Dia yang menuntun kita. Biarkan Dia yang menopang kita dan memberi kita kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan. Mari kita sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi dosa-dosa kita, apa yang menjadi kesalahan kita selama ini. Mungkin ada rahasia yang kita simpan dari suami kita, rahasia yang kita simpan dari istri kita, rahasia yang kita simpan dari anak-anak kita, ataupun rahasia yang kita simpan dari orang tua kita, dari karyawan-karyawan kita, dari atasan-atasan kita. Kesalahan yang dapat merugikan kita sendiri, sehingga kita malu untuk menyampaikan itu. Kita tidak berani menyampaikan itu. Percayalah, kalau Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, Dia akan memberi kita kekuatan, Dia akan memberi kita keberanian, dan sekaligus Dia akan menolong kita, memberi kita nasihat, memberi kita pertolongan untuk keluar dari persoalan itu, memberi kita keberanian untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang melihat setiap anak-anak-Mu yang saat ini menaruh tangannya di dada mereka. Mereka telah membuka komitmen mereka ya Bapa, membuka hati mereka bagi Roh-Mu yang kudus. Maka ya Tuhan, jamalah kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang saat ini belum terungkapkan dari hidup mereka kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, sehingga menjadi beban bagi mereka, menjadi akar pahit bagi mereka, yang menghalangi rencana-rencana mereka ke depan, yang menyengsarakan hidup mereka. Saat ini ya Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu akan mengubahkan kami, membuka hati kami, dan dengan penyesalan yang paling dalam kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Jika selama ini kami telah mengecewakan orang-orang yang ada di sekitar kami, yang begitu mengandalkan kami, begitu membanggakan kami, ternyata kami rapuh ya Tuhan. Ternyata kami adalah pribadi-pribadi yang justru mengecewakan mereka, yang justru menyakiti mereka. Ampuni kami ya Tuhan. Bahkan kami pun mau mengampuni setiap orang yang telah menyakiti kami, yang telah mengecewakan kami. Karena kami percaya Tuhan, di mana ada pengampunan, di situ ada damai sejahtera. Maka Roh Kudus ubahlah hidup kami. Dan buatlah kami hidup dengan komitmen yang baru. Kami mau keluar dari setiap masalah kami. Beri kami keberanian ya Tuhan, untuk menyampaikan apa yang terselubung, yang tersembunyi itu ya Tuhan. Mengungkapkan setiap masalah kami, agar kami dapat bersama-sama menyelesaikan setiap masalah yang ada. Biarlah suami-suami menyampaikan kepada Tuhan permohonan ampun atas setiap luka yang telah Engkau buat kepada istrimu. Dan setiap istri, mintalah ampun kepada Tuhan untuk setiap luka sakit hati yang Kau berikan kepada suamimu, orang tua kepada anak-anak, dan juga anak-anak kepada orang tua. Bahkan kepada keluarga besar kita, kepada karyawan kita, kepada atasan kita. Semua masalah yang telah kita terlibat di dalamnya, kita mohon ampun. Di dalam gereja kita, di dalam pelayanan kita pun, kita mohon ampun kepada Tuhan. Ungkapkan penyesalan kita, dan buatlah komitmen yang baru. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menuntun kita, meneguhkan kita, meneguhkan komitmen kita, yang akan terus menuntun kita sampai kita keluar dari setiap persoalan kita. Buka hati Bapak Ibu Saudara, dan biarlah Roh Kudus berbicara di dalam hati Bapak Ibu Saudara untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi masalah kami pada hari ini, apapun yang menjadi kelemahan kami, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu, bahkan dosa-dosa kami yang merah seperti kirmisi pun Engkau ampuni oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib.
Dan kami percaya Yesus terangkat ke sorga. Dan Ia berjanji untuk memberikan kepada kami penolong yang akan membantu kami menyelesaikan setiap persoalan yang ada di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk tunduk kepada Roh Kudus. Jauhkan kami dari sikap ego kami, sikap mau dipuji, sikap mencari keuntungan sendiri. Tapi ajarlah kami untuk hidup dalam persekutuan yang kuat, persekutuan yang kokoh, persekutuan yang saling menopang satu dengan yang lain. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menggosipkan, tapi kami dalam persekutuan ini mau bersama-sama ya Tuhan, bahu-membahu, saling membantu setiap orang-orang, setiap saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi masalah. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas semua pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami kepadamu. Sebagian dari apa yang kami miliki, biarlah Tuhan berkati itu, Tuhan urapi itu, agar itu boleh menjadi kemuliaan bagi pekerjaanmu di tengah-tengah gerejamu di tempat ini. Kami bersyukur untuk semua jemaat yang boleh hadir dalam ibadah pada hari ini. Bahkan mereka yang mengikuti melalui live streaming. Kami bersyukur di hari Pentakosta ini. Kami merasa diurapi oleh Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus itu yang menuntun kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari paling jahat. Jangan punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Ibu atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati dalam segala usaha dan dalam pekerjaan. Baik, pada kesempatan ini, terlebih dulu kami mengucapkan terima kasih untuk hamba-Nya Pak Yosi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Mari biar Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, lepaskan pengampunan, dan mari kita melakukan yang terbaik. Kesempatan yang indah juga, selamat datang untuk Opung, Boru, Uta Galung yang boleh bersama-sama. Ini jemaat kita yang pertama kali datang di tempat ini, boleh bangkit berdiri? Yang pertama kali, iya. Mari kita sambut selamat datang, puji nama Tuhan, terima kasih. Ya, baik, ada kesaksian, mari kita dengarkan kepada Ibu untuk bersaksi. Silakan Ibu. Ya, mari. Terima kasih untuk kesempatan ini. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya hadir di sini bukan karena gagah perkasa saya, tapi Tuhan menemani saya ke tempat ini karena lagi waktu tanggal 9
suami terkasih saya dipanggil Tuhan. Jadi kami minta pertolongan kepada cucu saya di sini, Pendeta Robert, untuk sakramen pelepasan. Jadi saya kesini ini ucapan syukur saya atas nama keluarga. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan sudah mengizinkan anak terkasih dari Bapak Pendeta Yosi dan Pendeta Esther dan Pak Hupuku, Pak Robert, yang sudah menyerahkan suami saya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah menerima saya dengan sukacita di tempat ini, khususnya pekerja di sini. Atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih. Oh iya, almarhum bernama Bigman Sirus Siringo-Ringo, dan saya Ade Hutagalung. Saya dikaruniakan anak 4 orang, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Anak yang paling besar Arian Ranadi saat ini menemani saya, dan yang kedua dan yang ketiga lagi ada di rumah karena yang nomor 3 tadi sakit. Mungkin karena kemarin itu kita lagi pergi untuk menyelesaikan kuliahnya, jadi lupa makan. Dan ini anak saya yang terakhir, Elizabeth Caroline. Dan saya menikah tahun 94. Dan suami saya sakit itu udah 2010. Dengan pertolongan Tuhan, saya sendiri suka terpesona. Kalau udah habis bulan nerima pensiun, ketemu pensiun lagi ya. Tapi dengan anak-anak, biaya anak-anak itu tidak menurut ukuran manusia tidak sanggup. Tapi menurut berkat Tuhan yang sudah saya terima itu sangat luar biasa. Saya sendiri suka terpesona apa yang Tuhan kasih buat saya. Saya bisa melewati bulan ke bulan, tahun ke tahun. Saya bisa mengurus anak-anak, saya bisa mengurus suami saya. Tapi ini saya tahu itu bukan gara gagah perkasa saya, tapi itu karena Tuhan sayang sama saya. Jadi pada saat ini saya bersaksi, biarlah kesaksian saya ini ibu-ibu, tiada yang mustahil untuk kita menjalani. Seperti tadi Pak Pendeta bilang, ada roh. Saya yakin roh yang dalam tubuh saya ini saya perintahkan. Karena Tuhan menyuruh, roh itu harus diperintahkan supaya dia bekerja. Kalau tidak diperintahkan, kita yang rugi. Kita yang merasa hak kita sebagai umatnya, sebagai orang-orang terpilih, orang-orang yang dikasihani, orang-orang yang lebih mulia, kita udah dibayar mahal. Makanya roh yang dalam tubuh kita ini kita perintahkan untuk bekerja. Caranya kita pikirkan apa yang kita perintahkan untuk roh kita ini. Misalnya saya ingin naik pesawat, lalu saya yakin itu roh yang dalam tubuh saya bisa naik pesawat.
Seperti itulah contohnya. Jadi sudah lari dari Tuhan, jangan. Kita harus jatuh cinta dengan Tuhan, supaya Tuhan tetap menjaga kita. Jangan kita jatuh cinta dengan pasangan kita saja, tapi kita harus jatuh cinta dengan Tuhan. Karena itu bekal kita untuk kita tetap bersama Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih. Kesaksiannya begitu menguatkan dan memberkati kita Bapak Ibu. Mari kita belajar bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendirian dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Nah, bagi Tuhan. Jadi terima kasih Bapak Ibu, boleh bersama-sama dengan kami menunggu lagi untuk waktu-waktu yang akan datang untuk bersama-sama beribadah dan tetap percaya pemeliharaan Tuhan senantiasa ada. Begitu juga bagi kita semua jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa mengakhiri ibadah ini. Mari kita akhiri ibadah ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama gereja-gereja segala abad, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan kasih dari Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan biarlah Roh Kudus memberi kita penghiburan, kekuatan, dan pertolongan di dalam setiap usaha, di dalam setiap pelayanan, dan dimanapun kita berada, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah selesai, silakan duduk untuk bersaat teduh. Ya, selamat hari Pentakosta, selamat hari Minggu, dan sekali lagi Ibu Gembala mohon dukungan doa supaya diberi kesehatan, terutama hasil pemeriksaan lab yang 2 minggu lagi baru keluar hasil patologi. Jadi dari kuretase kemarin ada jaringan yang diambil, kemudian jaringan ini kemudian dibawa ke laboratorium di Rumah Sakit Muhammadiyah, apa sih itu? Ya pokoknya situlah, Blok M ya. Kemudian untuk diperiksa di laboratorium, memang dari dokter kemarin tidak jelas
itu diperiksa untuk apa, tapi cuma ada satu pesan dari dokter, kita hanya memeriksa keganasannya aja. Jadi berharap tidak ada apa-apa dari jaringan itu. Kita juga percaya bahwa Roh Kudus pasti memberi kekuatan, kesehatan kepada Ibu Gembala. Jadi mohon maaf belum bisa beribadah hari ini, minggu lalu juga belum bisa. Memang sudah cukup lama sebetulnya keluhan ini dari menodai PT ISM. Waktu kita pelayanan di sana, Ibu Gembala sudah ada sedikit mengalami pendarahan. Sudah saya sarankan ke dokter, tapi dia bilang nggak ada rasa sakit kok, mungkin cuman siklus menstruasinya yang kurang normal saja. Tapi dokter sudah periksa dan katanya itu hanya karena masalah gangguan hormon saja. Jadi itu yang kita amini, ya udah kalau gangguan hormon ya udah itu bisa diselesaikan, sudah dikasih obat, tapi memang terakhir beliau lumayan mengeluh. Waktu itu kita ada ibadah karyawan di Hope ya, yang undang banyak orang, dan Ibu Gembala diam-diam pergi ke rumah sakit, nggak ngasih tahu saya, karena kalau dia kasih tahu saya dia yakin saya mungkin tidak akan jadi pelayanan. Jadi dia pergi sendiri. Dia bilang, "Papa jalan aja dulu, saya mau beli sesuatu." Oh ya udah, saya jalan ke persekutuan dan dia nyusul. Ya. Jadi ternyata dia pergi ke klinik untuk memeriksakan diri, dan dari situ dikasih dokter obat untuk penghilangnya rasa nyeri saja, karena dia kesakitan. Karena waktu itu pas hari libur itu ya, tanggal 1 itu hari Pancasila, lahir Pancasila, dia ke dokter untuk diperiksa, dan dokter di sana tidak ada dokter spesialis, jadi yang ada hanya dokter umum, sehingga dokter umum tidak berani ngambil tindakan, hanya dikasih obat penahan nyeri, dengan harapan setelah obat itu habis datang lagi untuk memeriksa kalau masih ada pendarahan. Dan terakhir diperiksa, kemudian dokter bilang ya harus dikuret, karena rahimnya, dinding rahim yang seharusnya tebalnya hanya 1 cm menjadi 1,7 karena basah dengan darah, dan akhirnya dikuret. Proses kuretnya juga cuma sebentar ya, nggak sampai 1 jam dia masuk ke dalam ruangan. Nggak lama keluar, saya dipanggil oleh dokter, oleh suster, dia sudah mulai sadarkan diri. Dia manggil-manggil saya waktu itu, "Pak." Wah, dalam keadaan tidak sadar pun dia tahu saya Papa. Saya sudah berdiri di sampingnya, terus dia bilang, "Ternyata Papa udah di sini," dia bilang gitu. Jadi kayak anak kecil waktu baru sadar. Agak lucu juga. Kemudian saya tanya, "Gimana, udah sadar, udah bisa tahu?" "Oh, udah bisa." Waktu itu dia tanya, Pak Robert masih dibawa?" Karena Pak Robert waktu itu datang ke rumah sakit. Saya bilang, "Iya." Dia bilang, "Suruh pulang aja, nggak enak Bapak disuruh nunggu sendiri, nggak bisa naik juga." Dia bilang, "Katanya Pak Robert mau berdoa buat kamu." Ya udah, kita video call waktu itu ya. Padahal jaraknya cuma 1 lantai. Tapi karena dokter tidak mengizinkan orang lain karena masalah COVID, jadi lewat video call aja berdoa. Pak Robert mendoakan Ibu Gembala, dan istirahat, disuruh dokter istirahat 6 jam. Setelah 6 jam langsung disuruh pulang, karena di rumah sakit tidak bisa nginap karena ada masalah COVID seperti sekarang ya. Jadi benar-benar semuanya serba kayak militer. Kuret, sadar, udah bisa ke toilet, udah bisa jalan, pulang. Jadi tanya, "Ada pantangan makanan nggak?" Nggak ada. Makanya banyak sekali makanan yang datang ke rumah karena nggak ada pantangan sama sekali. Dan ya gitu, kita tinggal menunggu hasil dari pemeriksaan labnya. 2 minggu lagi saya akan ambil di rumah sakit Muhammadiyah, sekalian kontrol Ibu Gembala untuk melihat bagaimana perkembangannya. Sekarang dia masih bed rest, masih tidur. Kemarin Putri sama mamanya datang, saya ceritakan kenakalan Ibu Gembala. Kadang-kadang Ibu Gembala kita nggak bisa dibiarin diam. Ada apapun, kadang sekalipun pulang-pulang udah capek, saya tanya, langsung tidur, bilang, "Enggak, masih perlu nelpon ini, masih perlu ya." Begitu dipanggil lagi, berangkat lagi. Memang dia nggak ada capeknya. Saya tanya, "Capek nggak?" "Enggak, saya nggak pernah capek kalau pelayanan." Dia selalu bilang begitu. Nah, kemarin dia coba bangun, coba mandi, katanya udah lama nggak mandi, udah kangen air, mandi. Begitu mandi sebentar ada sedikit pendarahan lagi. Akhirnya saya omelin. Saya bilang, "Pokoknya kamu nggak boleh bergerak. Kalau mau ada yang menjenguk pun
di dalam kamar, jangan di luar. Nah, dia bilang udah nggak betah tidur terus katanya. Saya bilang mau kamu yang nggak betah, tapi kan tubuhmu butuh itu istirahat. Dan akhirnya kemarin dari Putri pulang, dari Putri datang sampai itu kan dia di tempat tidur terus, nggak pernah keluar. Dan ternyata pas malamnya saya habis print warta, habis persiapan di lantai 2, saya naik, saya tanya gimana. Dia bilang puji Tuhan sudah tidak ada darah lagi. Setiap kali biasa dia buang air kecil sudah tidak ada darah lagi. Dan ya baguslah kalau begitu. Kita berdoa supaya cepat selesai masalahnya dan Ibu Gembala bisa hadir lagi bersama-sama dengan kita semua untuk melayani. Dan terima kasih untuk keluarga Siringo-Ringo ya, berarti kan keluarga Siringo-Ringo yang sudah mempercayakan gereja kami untuk melayani ibadah penghiburan sampai ibadah pemakaman dari almarhum Bapak Sirus apa namanya pertama? Big Man Sirus Siringo-Ringo almarhum yang sudah kami layani bersama Ibu Gembala, Pak Robert, Bu Wati dan Rahel waktu itu yang ikut ya. Kita sudah layani di apa namanya itu? Sopo Gabe. Sopo Gabe itu kalau biasa kita rumah duka itu kita sebut rumah duka. Tapi Sopo Gabe katanya artinya rumah bahagia. Ya, rumah bahagia. Ya, memang kematian adalah kebahagiaan buat orang percaya ya. Kiranya keluarga, ibu dan anak-anak senantiasa diberi kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus ya, dan tetap semangat. Nanti kalau butuh ibadah, kalau ada ibadah penghiburan lagi, kita siap untuk melayani ya, Bu. Jangan bosan-bosan menghubungi kami, karena kami pun tidak pernah bosan. Itu memang spesialis kami mencari jiwa-jiwa yang belum terlayani ya. Dan tidak usah repot-repot nyiapin apa-apa, karena itu terlalu membebani ya. Mending terima aja, itu sudah lebih dari cukup. Terima kehadiran kami. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, juga yang sudah mengikuti live streaming di rumah. Tuhan memberkati, sekali lagi selamat Hari Pentakosta. Oke, masih mau nunggu? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Cel, supnya coba naikin. Sup. Naikin. Sup. Iya, sup. Supnya, sup.